Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Ibu sekalian. Selamat datang di kuliah Zoom Toxic Parenting Part 2. Gitu, yang diselenggarakan oleh Center for Public Mental Health. Ini sambil menunggu peserta yang lain menyapa terlebih dahulu. Apa kabar Bapak Ibu? Apakah sehat dan bahagia? Boleh silahkan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik. Sehat dan bahagia. Alhamdulillah. Baik, boleh menjawab juga di kolom chat ya Bapak Ibu. Ya. Baik, ini banyak nama-nama yang familiar ya. Ada beberapa nama yang mungkin ini sudah selalu ada gitu di acaranya JPMH. Nih, coba saya sapa beberapa nama yang saya kenal, yang kami kenal gitu. Ada Farah. Nah, selamat datang Farah. Kemudian ada Mbak Valina. Mbak Valina jauh-jauh dari Surabaya ya. Halo Mbak. Hai, Mbak Valina apa kabar? Bukan ya? Ya. Iya, sehat Mbak. Alhamdulillah. Iya, selamat datang Mbak Valina. Kemudian ada Mbak Saraswati, ini jauh-jauh juga dari Purwokerto. Ya, kemudian ada siapa lagi nih? Mbak Syana. Mbak Syana. Wah, ini bergerak-gerak terus nih daftar ini ya. Daftar nama. Ada Bu Rofi juga dari Kemenkes sepertinya. Hadir deh. Balitbang Kemenkes. Oh, ini mohon peserta yang namanya masih mohon rename dengan itu di atau masih Redmi atau masih Note atau apa gitu. Nah, yang belum nama aslinya silahkan bisa di rename dengan nama Bapak Ibu. Begitu. Oke, nah. Ini masih banyak yang lain ya. Teman-teman JPMH, terima kasih sekali lagi kepada Bapak Ibu yang telah hadir dan bergabung dalam kuliah Zoom Toxic Parenting Part 2 ini. Begitu. Nah, sebagai informasi, kuliah Zoom ini diselenggarakan oleh Center for Public Mental Health atau Pusat Kesehatan Jiwa Masyarakat. CPMH adalah sebuah unit di bawah Fakultas Psikologi UGM yang bergerak dalam bidang penelitian, pengabdian masyarakat, dan advokasi kesehatan mental gitu. CPMH memiliki 5 fokus area, yakni kesehatan mental keluarga, kesehatan mental di setting sekolah, kesehatan mental di setting tempat kerja, kemudian kesehatan mental komunitas, dan kesehatan mental bagi para penyintas bencana gitu. Nah, mungkin kuliah Zoom Toxic Parenting Part 2 ini merupakan kelanjutan sebenarnya dari kuliah Zoom Toxic Parenting Part 1 yang beberapa hari lalu diselenggarakan begitu. Namun bagi Bapak Ibu yang tidak mengikuti kuliah Zoom Toxic Parenting Part 1 tidak perlu khawatir begitu, nanti narasumber akan mereview sekilas apa yang dibahas di kuliah Zoom Toxic Parenting Part 1. Nah, sebagai informasi juga bahwa kuliah ini nantinya akan bersifat semi informal begitu. Jadi seperti ngobrol di podcast atau di live IG begitu. Jadi akan cair saja gitu. Nanti Bapak Ibu jika akan berkomentar silahkan boleh melalui kolom chat yang akan bertanya juga nanti bisa melalui kolom chat begitu. Tidak perlu menunggu sampai dipersilahkan untuk bertanya. Jadi bisa silahkan langsung di kolom chat saja. Nah kita di sini sudah dibersamai oleh dua narasumber kita. Ya, ini. Oke. Ya, ada Mbak Nurul Kusma Hidayati, MPSI Psikolog. Mbak Nurul, ya. Beliau adalah program manager di CPMH, juga psikolog di UKP, dan psikolog juga UKP adalah unit konsultasi psikologi di Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada,
dan juga psikolog di Gajah Mada Medical Center di UGM. Terus kemudian ada juga Mbak Wirdatul Anissa, MPsI psikolog. Beliau adalah psikolog di JPMH, di UKP juga, dan di salah satu layanan konseling psikologi di Yogyakarta. Selain selain ibu-ibu narasumber, mbak-mbak narasumber begitu, kami di sini juga ada tim CPMH yang hadir di sini. Ada Mbak Nuhi, Mbak Roro, Mbak Alia, Mas Smith, Mas Alvan, Mbak Dini, Mbak Oca, dan saya, perkenalkan nama saya Wulan. Jadi kalau yang di daftar peserta, kalau ada yang depannya namanya CPMH, nah itu berarti dari CPMH gitu. Nah, saya disapa lagi nih. Ada Ilona Acinta Jovita, udah lama nggak ketemu ya. Oke, alhamdulillah semuanya sehat-sehat. Oke, ada Mbak Amelia juga, alhamdulillah baik. Oke, alhamdulillah ya, semoga semuanya selalu sehat dan bahagia. Nah, kemudian selanjutnya saya persilahkan kepada Mbak Nurul dan Mbak Wirda pada tim narasumber untuk menyampaikan sepatah dua patah kata dulu, mungkin. Monggo. Mbak Nurul. Halo, cek. Cek. Ya? Iya. Apakah suara saya bisa diterima dengan jelas? Agak kurang besar, agak kurang volumenya kurang keras nggak sih? Sama volume saya? Tes, sudah? Belum? Halo? Enggak? Belum terlalu jelas, Mbak. Kurang keras kayaknya. Kurang keras sedikit. Enggak? Halo? Yeah. Sudah belum? Sudah. Udah. Yakin? Yakin, insya Allah. A. B. Sudah ya? Ye. Monggo. Tapi ini kalau dibandingkan punya Mbak Wulan kemarin di tes di CPMH suaranya bagus ini kan? Gitu. Apa ya Mbak Wulan kemarin? Baik, selamat siang Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Senang sekali bertemu dengan Bapak Ibu kembali. Ini peserta siang hari ini Bapak Ibu apakah ada yang sama dengan yang hari pertama part 1 Mbak Wulan, Mbak Alia? Atau baru semua? Oh, tapi saya tadi lihat Farah sama, dia ada yang sama, ada yang baru, ada yang sama, ada yang baru. Saya baru beda. Sama. Mbak Saras sama. Ya, baru. Wah, ada Mbak Saras juga sama. Dia Mbak Saras sama. Ada yang baru. Iya. Sebetulnya baru kemarin kehabisan slot, mohon maaf gitu. Zoom kami Zoom dan Gmail kami hanya sampai 250, ini sudah ada upgrade sedikit alhamdulillah gitu. Besok kalau suatu saat kita pakai Webex mungkin bisa lebih luas lagi. Iya, yang baru mengikuti part 2 ini, kami memang tidak akan mereview detail gitu. Sebenarnya kita nggak perlu review Mbak Wulan karena sudah banyak yang men-story. Dan keren-keren banget story-nya kemarin terbaca ya. Bahkan mungkin lebih keren dari full limit-nya gitu. Jadi story-story kemarin banyak bertebaran gitu dan itu sebetulnya inti dari apa yang kami sampaikan di part 1. Tapi kalau untuk mereview sebentar, toxic parenting kemarin kami lebih menekankan untuk ke unhealthy relationship-nya ya Mbak Wirda ya. Unhealthy parenting, dysfunctional parenting-nya gitu. Dan kita kemarin kasih note bahwa kita jangan terlalu latah gitu untuk menggunakan istilah toxic parenting untuk melabel setiap hal-hal yang tidak mengenakkan di rumah. Komunikasi yang tidak enak jangan serta-merta kita mengatakan komunikasi di keluarga itu toksik. Nah, jangan-jangan kita sendiri yang toksik, bukan keluarga kita. Nah, itu yang perlu kemarin juga kita note, kita garis bawahi. Jadi jangan langsung serta-merta melabel, tapi alangkah lebih baiknya ketika kita mereview dulu. Nah, kemarin saya sempat ngobrol dengan teman gitu. Dia tanya ada program apa di CPMH dan segala macam, kemudian saya kasih
Toxic Parenting Part 2 ini, kemudian dia mengatakan, Mbak, ada yang lain nggak? Kebetulan keluargaku itu baru aja ada problem, aku pikir toxic parenting, tapi setelah berbicara dari hati ke hati, ternyata cuma masalah komunikasi. That's the point. Poinnya di situ gitu. Jadi jangan serta-merta melabel, tapi mari kita lihat dulu. Jangan-jangan itu sekedar salah paham. Jangan-jangan itu hanya sekedar masalah komunikasi yang sebenarnya bisa selesaikan dengan duduk bersama seperti itu. Atau jangan-jangan kita sendiri yang toksik. Kita sendiri yang sedang dalam keadaan tidak sehat, baik pikiran, emosi, mental kita. Jadi jangan kemudian melabel. Karena label sendiri itu membawa hawa. Kalau label kita negatif, hawanya itu negatif. Iya kan? Iya nggak Mbak Ulan, Mbak Wirda, Mbak Alia? Iya kan? Itu tuh label itu sangat penting sekali. Jadi kami membawakan toxic parenting itu bukan kemudian pengen ikut-ikutan mempopulerkan itu, tapi mari kita belajar dari sini. Mari kita belajar deteksi dini dari apa yang ada di sekitar kita, permasalahan apa yang ada di sekitar kita. Nah, kemarin ada beberapa hal, tapi mungkin kami ingin kemarin ada satu bahasan tentang dasar dari hubungan toksik yang tidak sehat atau berbahaya. Karena ketika kita bicara toxic parenting, kita akan berbicara tentang relationship yang ada di dalamnya. Relationship kita akan bicara tentang komunikasi verbal dan non-verbal. Bagaimana kita berkata, bagaimana kita berperilaku, dan kita bicara tentang hubungan gitu. Hubungan yang tidak sehat ketika kita bicara tentang toxic parenting. Nah, kemarin kita menggarisbawahi, dan ini kami pikir penting karena ini nanti akan mengarah ke pembicaraan siang ini, yaitu dasar dari hubungan yang tidak sehat dan berbahaya yang bisa kami identifikasikan dari SLR yang dilakukan, yaitu gagalnya orang tua membangun kelekatan yang aman. Kemudian gagalnya orang tua belajar dari kesalahan, sehingga intensitas kesalahan itu selalu berulang. Kemarin kita berbicara tentang intensitas. Jadi bisa jadi ada satu perlakuan dari orang tua ke anak, ada satu praktek parenting gitu yang salah gitu. Tapi ketika itu hanya dilakukan sekali toh atau sesekali, itu sebetulnya tidak bisa serta-merta dibilang toksik. Dibilang toksik atau hubungan yang dysfunction atau suatu hal yang dysfunction atau tidak sehat itu ketika dilakukan terus-menerus. Gitu, sehingga menjadi pattern, sehingga kemudian dipelajari oleh anak gitu, sehingga kesan itu kemudian tertinggal. Nah, toksik itu di situ, letaknya unhealthy itu di situ. Jadi intensitas kesalahan yang selalu berulang. Orang tua atau anggota keluarga yang tidak pernah belajar. Gitu. Kemudian kurangnya persiapan, baik persiapan ketika menikah, kemarin kita menegaskan pramaritalnya dan pranatalnya itu kurang persiapan. Kemarin kita juga menggarisbawahi bagaimana kita gitu cenderung mempersiapkan kelahiran anak itu lebih ke arah teknisnya. Kita mengambil kursus-kursus itu lebih ke arah teknis bagaimana deliver the baby gitu. Bagaimana melahirkan, pernafasan dan segala macam. Penting, iya penting. Tetapi terkadang kita kemudian menafikan bahwa setelah itu banyak sekali PR yang harus kita pelajari gitu. Bagaimana mengasuh anak di 3 bulan pertama, 1 tahun pertama, 3 tahun pertama, itu acap kali tidak dipersiapkan sebelum melahirkan. Nah, itu salah satu sumber dari hubungan yang tidak sehat atau parenting yang tidak sehat. Itu kemarin di situ. Kemudian yang mungkin bisa digarisbawahi, kemarin kita juga menyampaikan tentang 3 kunci penting untuk membangun dinamika hubungan yang sehat. Itu agak panjang lebar ya Mbak Wirda ya kemarin ya. Ada kohesivitas, ada fleksibilitas, ada komunikasi. Kemudian kemarin diterangkan panjang lebar oleh Mbak Wirda, bagaimana itu kemudian mendasari gaya-gaya pola asuh. Mulai dari yang kaku sekali sampai yang loose sekali. Ya udahlah. Ya apalah yang menurut penting lah. Oke. Urusanmu. Sangat itu. Atau yang kaku sekali. Kalau enggak ini ya enggak. Harus ini. Papa yang paling tahu. Kamu tuh manut aja. Anak itu manut.
anak itu belum sampai ke sini, papa sama mama itu udah sampai ke sini, udah sampai yang kayak gitu. Nah, dari 3 kunci penting itu untuk membangun dinamika hubungan yang sehat dalam keluarga, kita juga belajar bagaimana sebuah keluarga itu tidak bisa yang kaku sekali, juga tidak bisa yang lus sekali. Sehingga kemarin kita menyampaikan satu cerita gimana, belum mungkin malahan. Guru kami itu salah satunya Pak Dufrin. Ini promosi buku lagi sekali lagi. Saya buka kepean loh, Mbak Wirda juga buka kepean. Saya buka kepean di samping saya. Karangannya Dufrin, Marriage and Families, Intimacy, Diversity and Strength. Pak Dufrin. Nah, Pak Dufrin itu pernah satu kali kaitannya dengan kohesivitas dan fleksibilitas, Bapak Ibu. Dan komunikasi. Jadi ada satu orang yang bertanya, mengatakan begini. Bapak, kalau kan di kelas Dufrin itu ada satu kata gitu yang sudah akrab sekali gitu, sudah kita jadikan banner. Banner kita jadikan ya enggak yang take time itu enggak ya? The good things take time gitu. Bahwa segala sesuatu yang baik itu perlu waktu. Untuk menumbuhkan kebiasaan yang baik itu perlu waktu. Untuk menumbuhkan pola relasi yang baik itu perlu waktu. The good things take time. Nah, kaitannya dengan itu Pak Dufrin itu mengatakan bahwa kualitas itu penting, tapi kuantitas itu juga sama pentingnya. Selama ini kan kita selalu no worries, yang penting itu kualitas. Kita percaya betul dengan itu. Tetapi ternyata oleh Pak Dufrin dikatakan bahwa kualitas itu penting, iya. Tapi kuantitas itu juga sama pentingnya. Nah, satu peserta bertanya tentang LDR. Kalau begitu bagaimana dengan LDR, Pak? Gitu. Suami saya, istri saya itu, saya dengan istri saya itu terpisah. Apakah masih ada kemungkinan keluarga kami itu bisa menjadi keluarga yang tangguh dan bahagia? Pak Dufrin itu menjawabnya dengan keluargamu bisa menjadi keluarga yang tangguh dan bahagia. Tetapi dibandingkan dengan keluarga lain yang punya waktu bersama lebih banyak, keluargamu itu lebih rentan. Keluargamu lebih rentan. So, untuk nututi itu apa ya Mbak Bulan ya Mbak Wirda? Untuk nututi. Mengikuti. Untuk mengkompensasi. Nah, untuk mengkompensasi itu supaya kerentanan itu tidak manifest, tidak terwujud gitu. Maka tingkatkan kuantitas komunikasi kalian. Gunakan segala macam cara. Sekarang teknologi sudah nggak ada alasan. Jadi seringkan itu. Sehingga kamu bisa mengkompensasi waktu face to face yang tidak kalian miliki. Nah, itu kita bicara tentang kohesivitas. Fleksibilitas penting tapi kohesivitas gitu, kelekatan gitu yang memang benar-benar itu juga penting. Kemandirian juga penting. Nah, kita kemarin bicara juga tentang itu, sehingga kalau itu diperhatikan, insya Allah kita bisa menghindari jebakan toxic parenting. Gitu, secara sekilas begitu. Kemarin banyak contoh dan segala macam. Mungkin Mbak Wirda mau nambahin. Dengan ini ya Mbak, memahami gaya-gaya pengasuhan ya kemarin. Jadi di sesi pertama itu kan lebih menjelaskan tentang gaya-gaya pengasuhan sehingga kita tahu kira-kira di dalam pengasuhan itu gaya seperti apa yang sebenarnya kita butuhkan. Yes. Dan intinya adalah 3 hal tadi yang disampaikan oleh Mbak Nurul. Yang pertama adalah kohesivitas. Jadi tentang keterpaduan di dalam keluarga kayak gitu. Jadi deket tapi bukan yang deket banget sampai saling mengintervensi gitu ya, saling mengintervensi privasi masing-masing, tapi juga enggak yang cuek-cuek banget kayak gitu. Terus juga yang kedua adalah masalah fleksibilitas tadi, enggak longgar banget tapi juga enggak ketat banget gitu. Terus kemudian yang ketiga komunikasi. Jadi akhirnya kalau misalnya ketiga hal ini bisa pelan-pelan diterapkan gitu ya. Jadi akhirnya kan relasinya jadi healthy gitu ya, Mbak. Dan kemudian betul. Akhirnya yang kita pikirkan tentang
pengasuhan yang toksik itu ya kita bisa menghindari itu kayak gitu. Nah, terus kemampuan kita memetakan itu yang penting. Karena kan sebenarnya itu istilah populer ya sebenarnya. Jadi nggak ada. Jadi yang toksik tuh yang kayak gimana sih? Nah, kalau misalnya kita berpikir tentang itu, kayaknya kok nggak bakal kejawab gitu. Iya, di berbagai macam buku gitu. Meskipun sudah ada ahli-ahli yang kemudian memakai istilah itu akhir-akhir ini gitu. SLR kita sudah ada itu, tapi memang akarnya, rootnya itu dari unhealthy relationship atau dysfunctional parenting itu tadi. Ya, jadi memang akhirnya ini disinilah kita ingin mencoba membahas lewat perspektif yang lain. Nah, kalau kemarin itu kan lebih banyak ngomongin tentang itu, terus juga ngomongin tentang gaya-gaya pengasuhan. Nah, kayaknya kalau yang hari ini bakalan ngomongin tentang mitos-mitos, ya, Mbak. Ya, kita mau mencoba mengkulik toxic parenting dengan frame itu. Gitu. Tapi Mbak Werda sebentar, kayaknya Mbak Wulan punya agenda deh. Oke, ya. Sebelum mungkin lanjutan ya Mbak Wulan. Silakan Mbak Wulan. Aku spoiler dikit. Teaser. Biarin ya, biar bertahan gitu. Nah, sebenarnya setelah ini akan ada satu agenda sedikit begitu, yaitu tentang Mentimeter gitu. Nah, tapi sebelumnya ada hal yang ingin saya tanyakan dulu nih kepada narsum. Bagaimana sih Mbak hubungannya antara ketahanan keluarga gitu, konsep ketahanan keluarga, model ketahanan keluarganya Pak Defren yang ada 6 karakter ketahanan keluarga itu dengan toxic parenting gitu? Iya, nanti Mbak Wirda nambahin. Sebenarnya kan kalau kita belajar dari Pak Defren, 6 pendukung ya, berarti 6 pilar ketahanan keluarga ya. Iya. Kalau kita itu bisa belajar dari itu, kemudian dan memetakannya, kira-kira keluargaku itu kurangnya di mana, kemudian concern untuk meningkatkan itu, nah itu tidak akan terjebak ke toxic parenting itu, ke praktek toxic parenting itu, gitu. Dan kita juga belajar kan dari 6 pilar itu bahwa untuk menuju 6 pilar itu ternyata banyak banget yang harus dipersiapkan. Nah, Mbak Wulan kan baru aja menikah, sudah melakukan itu, gitu. Sudah melakukan semacam kursus gitu sebelum menikah. Nah, kursus pramarital itu kan sebetulnya untuk memetakan tentang 6 pilar itu, mana yang harus ditingkatkan. Oh, PR kita di sini. Oh, di sini. Oh, kita sudah kuat di sini. Oh, kita harus hati-hati ini supaya kita tidak terjebak nantinya ke dalam praktek toxic parenting atau toxic relationship gitu. Ketika kita membangun rumah tangga. Dan ketika kita nanti punya anak itu pranatalnya nanti, persiapan pranatal. Jadi hubungannya itu sederhananya begini. Kalau kita aware, kalau kita sadar, kita memahami 6 pilar pembangun ketahanan keluarga itu dan kita bersungguh-sungguh untuk mewujudkannya, insya Allah toxic parenting tidak akan ada di keluarga kita. Bisa kita hindari. Gitu. Oh, baik, terima kasih Mbak Nurul. Ini tadi mungkin ada yang ini ya masih jika belum familiar begitu dengan 6 pilar karakter ketahanan keluarga itu apa sih? Nah, mungkin ini bisa saya sebutkan dan nanti akan saya tulis juga di kolom chat. Yang pertama ini ada apresiasi dan kasih sayang terhadap satu sama lain. Begitu. Yang kedua, kemudian ada komunikasi positif. Yang ketiga, komitmen kepada keluarga. Keempat, waktu yang menyenangkan yang dihabiskan bersama-sama atau enjoyable time together. Kemudian yang nomor 5 ada kesejahteraan spiritual dan nilai bersama atau shared values. Dan yang keenam ada kemampuan untuk mengelola stres dan krisis secara efektif. Nah, ini saya tuliskan di chat. Nah, ini agenda kita selanjutnya. Ini kenapa kita membahas ini gitu? Karena agenda kita selanjutnya ini sangat terkait dengan hal ini begitu. Nah, kita akan beraktivitas sebelum memulai sesi ya. Akan melalui Mentimeter ya. Ini andalannya favoritnya CPMH adalah pakai Mentimeter. Begitu. Nah, saya share ini ya. Share screen coba. Jadi akan ada pertanyaan. Ini gimana caranya? Oke, sebentar. Nah, ini akan ada pertanyaan yang silakan Bapak Ibu untuk menjawabnya melalui Mentimeter. Jadi silakan dibuka di browser Bapak Ibu, menti.com,
kemudian memasukkan kode 918963 dan menjawab pertanyaan ini. Dari 6 karakter ketahanan keluarga yang tadi disebutkan, 6 pilar ketahanan keluarga, mana yang Bapak Ibu rasa yang paling perlu ditingkatkan? Gitu. Kodenya berapa Mbak Wulan? 918963. Sebentar, saya ini. 918963. Ya. Oh, ini sebentar. Pertanyaannya sepertinya terbalik. Harusnya yang ini dulu. Oke. Saya present. Lihatnya di chatroom ya. Oh, ini udah. Ya. Yang paling perlu ditingkatkan komunikasi, kepercayaan. Nah, jadi ada 6, silakan bisa dilihat di kolom chat, ada 6 karakter, yaitu ada tadi, komunikasi positif, mantap sekali, komunikasi positif, F-nya baik sekali. Kemampuan mengelola stres, kemampuan mengelola krisis, stres dan krisis ya, kepercayaan. Apresiasi, ada juga yang paling perlu ditingkatkan dari keluarga Anda. Gitu. Spiritual well-being, ada juga ketahanan stres, apresiasi, kemampuan mengelola krisis, waktu bersama, routines, ada yang menjawab pemaafan juga. Jadi tadi ada 6 karakter ya, ke 6 pilar, yaitu apresiasi, kemudian komunikasi positif, kemudian komitmen, kemudian waktu yang menyenangkan bersama, kemudian kesejahteraan spiritual dan nilai bersama, kemudian kemampuan untuk mengelola stres dan krisis secara efektif. Mana dari ke-6 pilar ini atau karakter ini yang menurut Bapak Ibu masih perlu ditingkatkan di dalam keluarga Bapak Ibu. Gitu. Silahkan yang akan menjawab menuju menti.com dan memasukkan kode, berapa itu kodenya? 918963. Wah, ini kalau paling besar berarti dia menunjukkan itu yang paling banyak yang sama gitu. Berarti komunikasi ya? Komunikasi, kemudian kemampuan mengelola stres itu. Apresiasi juga loh Mbak Wulan. Ya, apresiasi dan afeksi ini juga ada. Apresiasi ya. Kemampuan mengelola stres. Kalau kita bicara kemampuan mengelola stres, sebetulnya ada unsur komunikasi juga di sini. Kalau Pak Duframe itu komunikasi kayaknya ini ya, kayak utama gitu. Iya, benar sekali. Wah, ini kemampuan mengelola stres semakin besar. Mungkin karena sekarang sedang masa-masa ini ya, rentan stres dan gitu. Sedang stres karena pandemi. Iya. Bisa jadi. Saya jadi ingat, baru tadi dengar Ustadz Umar Mita itu bilang gitu. Sekarang ini gitu, ketika kita berbicara ke keluarga kalau dalam agama Islam dan pasti di agama yang lain gitu, saya pernah ngobrol dengan teman-teman dari Nasrani dan dari dan agama yang lain gitu. Keluarga itu menempati ada satu permasalahan yang sangat penting dalam untuk dibahas, dan kalau khusus di agama Islam itu dibahas dengan sangat detail, sangat amat detail, bahkan sampai mungkin Mbak Wulan ingat dulu Mbak Wirsa, sampai waktu di mana anak itu bisa masuk ke kamar orang tua aja itu diatur gitu. Ketika kita banyak membaca buku textbook tentang orang tua itu juga butuh me time, maka sebetulnya kalau di agama, saya pikir literasi ini tidak hanya di agama Islam,
orang tua itu sudah ada me time-nya. Sebelum subuh, kemudian siang ya, dan kemudian setelah isya ya. Benar? Iya, betul gitu. Itu. Nah, kemudian Ustadz Marmita itu mengatakan, yang kita herankan adalah kita itu ada fakultas yang khusus yang benar-benar mengajarkan tentang bagaimana komunikasi terhadap kolega, komunikasi terhadap atasan, komunikasi terhadap bawahan, tapi hampir atau bahkan tidak pernah ada satu kuliah begitu yang mengajarkan tentang bagaimana cara berkomunikasi dengan orang tua dan bagaimana layaknya orang tua itu berkomunikasi dengan anak di setiap jenjang usianya. Nah, itu kayak tampar pas nih, saya bilang gitu. Iya, memang kita kurang itu kan, kita harus mengakui itu. Halo? Halo Mbak, masuk. Oke. Itu jadi ini kayaknya ada yang share. Iya, saya jadi kehilangan wajah-wajah Bapak Ibu. Gimana caranya? Saya itu gaptek, jadi exit full screen. Tapi kenapa kemudian jadi begini? Gimana tuh caranya? Saya jadi bingung ya. Baiklah, yang penting wajahnya Mbak Ulan, Mbak Wirda, Mbak Alia masih ada. Oke, jadi gitu. Jadi komunikasi itu ternyata sama di setiap agama, pasti itu juga hal yang juga ditekankan, komunikasi, karena itu adab itu semuanya dari situ. Dan kita bicara komunikasi, kita bicara komunikasi verbal, non verbal, luas. Gimana Pak Wulan, sudah? Baik, ya ini sudah ada cukup banyak yang mengisi, hampir 100, ada 97. Kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya atau untuk nanti? Nanti dulu. Oh ya, oke. Jelaskan. Berarti tadi kesimpulannya yang paling banyak itu adalah kemampuan untuk mengelola stres dan komunikasi. Kemampuan untuk mengelola stres dan kemampuan untuk mengelola stres, komunikasi dan apresiasi. Waktu yang menyenangkan juga, ternyata waktu bersama juga. Iya, cukup banyak. Baik. Mungkin sekarang sudah silahkan untuk dapat memulai materi pada Mbak Nurul dan Mbak Wirda. Persilahkan. Kita ada slide Mbak Wirda. Kayaknya kita kemarin kita udah usah pakai slide. Mau pakai slide nggak? Kalau nggak ada slide tuh kayak ada yang kurang gitu. Oh, tapi sebentar aja supaya. Karena slide-nya juga cuma sedikit. Kita kan mau ngobrol dengan Bapak Ibu. Kita tuh mau ngasih power sebetulnya. Enggak juga nggak apa-apa sih Mbak. Oh gitu. Iya ya nggak apa-apa sih. Kalau iya yang nge-share Mbak Wulan tuh kayaknya yang nge-share. Iya. Oh ya. Sebentar. Nanti kita tampilkan, kita turunkan, kita tampilkan, kita turunkan gitu aja supaya tidak terlalu mengganggu. Yap. Kenapa nggak ada ya dia? Sebentar ya. Tunggu. Oke. Apakah sudah terlihat? Sudah terlihat. Toxic parenting. Baik. Mitos vs realita pengasuhan. Iya, jadi memang ketika kita bicara tentang pengasuhan itu ternyata kita tuh banyak sekali menemui mitos-mitos yang ada serempetan benernya, tapi juga terkadang itu tuh salah. Dan kalau kita ikuti, kita bisa tersesat. Itu bisa satu mitos yang misleading atau menyesatkan. Nah, kami mencoba kemarin ngobrol di awal sebetulnya ketika di part pertama itu ya Mbak Wirdaya gitu, bahwa kayaknya kita bisa mengupas deh gitu contoh-contoh tentang
jebakan-jebakan toxic parenting, praktek-praktek unhealthy parenting gitu melalui mitos dan realita pengasuhan. Dan kebetulan itu literasinya sudah ada, jadi tidak hanya kita ngoyo-woro gitu, jadi sudah ada di sini. Marriage and Family. Oh iya, kemarin lupa. Kemarin itu ada yang menyampaikan saran. Kalau referensinya kalau yang diberikan tidak hanya yang bahasa Inggris tapi bahasa Indonesia. Kami itu punya ya kita Mbak Wulan ya, yang punya Bu Tina ya. Tapi ada di CPMH bukunya. Jadi Bu Tina, Prof. Tina itu salah satu dosen pengajar di tempat kami, ahli keluarga. Beliau itu menerbitkan satu buku tentang keluarga. Banyak belajar kasus dari situ, dan kalau Bapak Ibu tertarik bisa di CPMH ada nggak ya? Kita menyediakan nggak Mbak Wirda, Mbak Wulan? Mungkin cari di toko buku ya. Nah itu menarik gitu. Banyak. Jadi Prof. Tina juga salah satu murid dari Prof. Dufresne. Gitu. Beliau juga sangat menyukai buku ini. Jadi monggo kalau tidak malas bahasa Inggrisnya mungkin bagus tapi malas juga kalau mau baca gitu. Nah, bisa mencari buku tersebut. Nah mitos dan realita pengasuhan itu ada di buku ini. Jadi kalau Bapak Ibu ingin mempelajari lebih lanjut bisa langsung ke bukunya Pak Dufresne. Itu gitu ya Mbak Wirda. Mbak Wirda mau memulai? Enggak. Oke. Yang pertama apa tuh ini? Ada 12 kalau nggak salah ya? 12, iya. Jadi mungkin lebih ke mitos-mitos pengasuhan ini lebih ke apa ya? Anggapan-anggapan gitu ya. Anggapan-anggapan yang berkembang dan kemudian itu diyakini gitulah. Dan kadang kan kita kalau udah yakin tuh jadi akhirnya ngaruh juga gitu. Iya, dianggap betul. Dianggap betul, terus akhirnya jadi patokan. Ngaruh juga ke bagaimana kemudian kita menjalankan pengasuhan itu sendiri. Nah, kalau mitos yang pertama itu ini tentang bahwa anak yang tumbuh dengan baik anak akan tumbuh dengan baik kalau orang tuanya juga baik. Gitu. Ya, jadi yakin itu ya, orang tuanya bagus tuh pasti anaknya ini apik gitu. Terus padahal terus juga kalau misalnya anaknya ternyata tumbuhnya kok ada masalah gitu ya, nah terus orang tua juga jadi gampang untuk entah menyalahkan dirinya sendiri bahwa berarti aku bukan orang tua yang baik gitu, atau orang lain juga jadi akhirnya mudah ini pasti orang tuanya nih nggak bener nih kayak gitu. Iya. Nah, itu padahal kita belajar ya, Nabi Nuh aja anaknya nggak baik. Nggak, artinya orang tua yang baik itu belum tentu gitu. Anaknya kemudian akan jadi sebaik orang tuanya. Pasti nih, orang tuanya itu soleh-soleh. Itu jaminan 100% anaknya itu juga soleh. Belum tentu gitu. Dan sebaliknya juga kalau misalnya ada masalah gitu ya dengan perkembangan anaknya, belum tentu juga bahwa itu karena orang tuanya yang nggak baik atau nggak benar dalam melakukan pengasuhan. Iya. Karena realitanya ya perkembangan anak itu kan dipengaruhi oleh macam-macam ya Mbak ya. Iya. Kayak ada faktor internal dari anaknya sendiri gitu kan, dari karakter internalnya sendiri gitu, sama juga dari faktor eksternalnya. Mungkin di keluarga udah nih bagus gitu kan pengasuhan orang tua, tapi sekarang apalagi kalau yang di sesi kemarin kan Mbak Nurul sampaikan bahwa ada lagi nih ancaman kalau sekarang tuh kayak misalnya gadget gitu, media, perkembangan teknologi itu kan juga sekarang mempengaruhi gimana anak itu tumbuh. Nah ini salah satu mitos ternyata yang banyak ya, kayaknya banyak berkembang di masyarakat. Iya. Gitu. Ya jadi ini yang kemudian banyak label itu muncul dari sini. Dan banyak orang tua kaget tuh muncul juga dari sini. Kita sempat ngobrol waktu fenomena klip teh. Ingat nggak? Yang anak orang tuanya yakin betul bahwa mereka itu keluarga baik-baik gitu. Dan lingkungan sekitarnya, masyarakatnya itu taunya juga mereka keluarga baik-baik. Tapi ternyata anaknya adalah salah satu pelaku klip teh. Nah, yang perlu kemudian digali adalah
baik-baik itu seperti apa gitu. Karena yang orang tua yang benar-benar baik pun belum tentu gitu bisa mengendalikan anak menjadi baik selamanya. Karena sekali lagi kemarin kita banyak bahas bahwa anak itu sekarang punya banyak orang tua selain orang tua di rumah. Dari gadget, dari lingkungannya, dan segala macam. Makanya kalau The Friend itu Mbak Wirda ingat nggak kita pernah bahas? The Friend itu mensyaratkan lingkungan yang baik itu mulai dari lingkungan keluarga, kemudian irisannya adalah lingkungan, keluarga yang baik, lingkungan yang baik, kultur budaya yang baik. Gitu. Jadi kemudian irisannya itu yang kemudian yang dapatnya itu kemudian jadi hal yang baik itu di situ. Jadi tidak hanya cukup keluarga baik, gitu. Lingkungan pun harus baik. Kita sebagai orang tua itu wajib memastikan bahwa lingkungan anak kita tumbuh dan berkembang itu baik. Itu salah satu PR sih, salah satu PR. Jadi memastikan lingkungannya ya Mbak, bukan ngikutin anaknya kemana-mana. Iya, betul gitu. Atau apa yang harus dilakukan ketika kemudian mengetahui bahwa di lingkungan dia berada itu sekarang nggak baik. Maka apa yang kemudian bisa kita lakukan kaitannya dengan itu? Kita bisa memetakan, maka kita bisa melakukan hal yang tepat. Betul. Jadi orang tua punya peran penting dalam pengasuhan, tapi kita juga perlu ingat bahwa yang mempengaruhi pertumbuhan atau perkembangan anak itu bukan hanya orang tua, tapi banyak faktor. Nah, itu yang perlu banget nih kita highlight banget kayak gitu. Nah, terus kemudian mungkin lanjut yang mitos kedua gitu ya. Nah, kalau mitos kedua itu adalah next Mbak Ulan. Nah, ini mitos kedua ini seringkali kita ketiga. Mitos kedua. Anak-anak itu manis dan imut gitu. Anak-anak itu lucu dan menggemaskan. Iya. Tapi anak-anak juga bisa menjadi sangat aktif dan destruktif gitu. Dan bikin kita pusing hipertensi. Itu juga gitu. Jadi ya, ini kita seringkali anak-anak itu innocent, iya, manis dan imut. Iya, ketika mereka manis dan imut, Bapak Ibu. Ketika enggak, kita harus siap. Ketika mereka pas sedang menjengkelkannya, yuk kita nggak usah kaget. Gitu. Karena yuk anak-anak itu, di sini children are sweet and cute. Iya. Gitu. Jadi hati-hati. Terkadang praktek toksik gitu, praktek yang tidak sehat yang terus-menerus itu berawal dari sini. Karena kelelahan ya Mbak ya. Betul, burnout. Burnout itu ternyata tidak hanya ketika kita bekerja, Bapak Ibu. Sebagai orang tua itu juga hal yang wajar sebetulnya ketika kita burnout. So, jangan merasa bersalah. Kok jadi orang tua raib banget, kenapa? Memalukan banget aku tuh merasa burnout. Padahal kan fitrahku tuh sebagai ibu, kemudian merasa bersalah, kemudian merasa yang tidak berarti gitu. Jangan. Di burnout itu wajar. Burnout itu bisa terjadi pada siapapun, terlebih pada ibu. Bapak bisa burnout, Bu, sangat bisa. Ibu juga sangat bisanya. Karena anak-anak tidak selamanya manis dan imut. Gitu. Iya. Karena kelelahan ini juga bisa jadi stres ya untuk orang tua gitu. Seperti yang disampaikan, seperti yang disampaikan di part 1 kemarin, salah satu yang memicu kemudian munculnya unhealthy parenting itu kan ketika orang tuanya stres, terus mungkin belum bisa cukup efektif gitu mengelola stresnya, jadi akhirnya ngaruh ke relasinya gitu. Jadi relasi dengan orang-orang di sekitar. Dan dalam hal ini itu yang paling deket gitu ya relasinya. Nah, itu kemudian jadi ngaruh ke pengasuhan yang dikasih. Karena capek gitu kan ngikutin anaknya yang lagi aktif-aktifnya, terus akhirnya keluar mungkin misalnya kata-kata kasar gitu, atau mungkin misalnya jadi membatasi gerak anaknya kayak gitu. Jadi memang hal seperti ini sesuatu yang perlu. Jadi kita sadari betul bahwa anak itu nggak cuma menggemaskan, tapi juga bisa bikin kita capek, sehingga kita perlu belajar strateginya gitu ya. Melibatkan semua pihak yang ada di rumah itu
terlibat dalam proses pengasuhan. Iya, iya. Jadi ketika itu terjadi, that's okay, nggak masalah, gitu, nggak usah merasa keluarga lain tuh kok kayaknya oke banget ya, anaknya lucu, imut-imut, keluargaku itu kok yo, aku sebagai ibunya nggak usah. Yo, memang fitrahnya anak-anak begitu. Gitu. Jadi Bapak Ibu beware tentang ini. Hati-hati kalau kita tidak menyadarinya, jangan-jangan kita terhanyut dan kemudian jadi mengeluarkan unhealthy parenting tadi, gitu. Unhealthy style of parenting itu. Next, ini lanjut. Ya. Monggo kalau mau bertanya atau kita berdiskusi. Atau ada sesuatu yang nggak jelas gitu ya, nanti silakan dituliskan di chat room, nanti ada mbak-mbak tim panelis gitu yang akan merelay. Ini, terus yang ketiga ya, yang ketiga itu ada anggapan gitu bahwa orang tua yang baik gitu, orang tua yang great gitu ya, itu bisa mengelola anak apapun sifat anak kayak gitu. Jadi mau yang aktif banget sampai yang anteng banget tuh pasti bakal bisa dikelola sama orang tua kalau orang tuanya itu oke. Gitu. Nah, itu hampir sama kayak yang pertama. Hampir sama yang kayak pertama, hampir sama. Cuman menariknya di sini Mbak, aku jadi kayak dipahamkan gitu ya bahwa parenting itu hubungannya resiprokal. Jadi nggak hanya orang tua yang bisa mempengaruhi perkembangan anak, tapi juga anak pun bisa mempengaruhi gimana proses pengasuhan yang diberikan sama orang tuanya. Iya. Semua hubungan dalam keluarga itu tektok kan gitu. Iya, betul. It's other company itu jadi tektokannya gitu dapat. Jadi ketika dalam keluarga itu nuansanya kok negatif, ini biasanya banyak kita temui ketika kita menemui klien remaja. Remaja itu ketika mengatakan bahwa keluarga saya dingin, keluarga saya itu toksik, keluarga saya itu pengap. Akhir-akhir ini kan kita sering dengar gitu, keluarga saya itu pengap, saya nggak bisa nafas kalau di dalam. Nah, terkadang mereka tuh lupa bahwa sangat bisa jadi bahwa yang membuat itu pengap, yang membuat itu toksik, bisa jadi dia juga berperan besar gitu untuk membuat itu terjadi. Karena emosi itu kan menguar. Emosi itu menguar. Apalagi ketika emosi negatif itu menguar dan kemudian tektoknya itu langsung jalan cepet banget gitu. Ada orang teriak tenang gitu, kemudian tiba-tiba ada orang masuk teriak gitu dari luar. Yang lain pasti gampang banget ikut menjadi emosi. Jadi ketika kita berbicara tentang satu hal, kita harus bisa melihat bahwa satu hal yang terjadi itu merupakan hasil kontribusi dari banyak pihak. Dari masing-masing pihak ya. Resiprokal itu betul-betul ada. Makanya karena keluarga adalah sistem ya Mbak. Yes, betul, yes gitu. Di OSS tuh kita sering banget ya yang kita udah paham ini, tapi ada salah satu narsum yang benar menekankan. Ada satu, dan saya suka banget ini, saya suka ulang-ulang. Kami suka ulang-ulang. Ada satu pertanyaan yang bagaimana cara menghadapi suami, intinya negatif. Intinya negatif dan segala macam, apalagi di tengah pandemi ini. Yang membuat kami mau tidak mau harus dalam satu berat. Kemudian salah satu narsum senior kami itu, dan itu juga ada di doktrin gitu. Tapi ketika itu dijawab itu kita jadi betul kan, kita jadi semakin yakin gitu. Boleh menjawab baik. Sebelum kita membahas bagaimana cara kita berkomunikasi dengan orang-orang yang mungkin emosinya negatif, pikirannya negatif dan segala macam, mari kita lihat diri kita sendiri. Mari kita lihat dalam kita sendiri. Jangan-jangan nih kita yang negatif. Jangan-jangan nih kita yang toksik. Jangan-jangan nih dia mungkin berkontribusi 30%. Setelah kita melihat diri kita, 40% itu kontribusinya dari kita. So, mari kita lihat diri kita gitu. Nah, Marus itu mengatakan begitu. Lihat dulu, jangan-jangan kita yang negatif. Gitu. Mari kita positifkan diri kita dulu, baru setelah kita positif,
itu menjadi bekal kita yang sangat kuat untuk menghadapi dia yang negatif. Dan akhirnya relasinya bisa kita upayakan jadi lebih sehat. Betul. Gitu ya. Yes. Gitu. Nah, kalau negatif ketemu negatif ya gimana? Mental. Gitu. Nah, terus ini juga ada kemudian tanggapan Mbak dari Mbak Rosa Adelina gitu ya. Negatif. Oke. Nah, terus ini ada tanggapan nih Mbak. Apakah berarti semua individu dalam keluarga bertumbuh bersama? Iya. Atau Mbak panelis mau Mbak Wulan? Halo? Ya udah. Mbak Wulan? Mbak Wulan? Ya? Apakah ada pertanyaan yang sama seperti yang Mbak Wirda tadi lontarkan dari Mbak panel, Mbak dan Mas panelis? Tidak ada? Iya, belum ada ini. Oh, belum ada. Ya. Berarti tadi itu sama ya, bersama. Jadi, apakah tumbuh bersama? Gimana Mbak Wirda? Tumbuh bersama ya? Ya sebenarnya tumbuh bersama gitu, karena tadi ternyata masing-masing dari kita itu punya peran untuk saling mempengaruhi gitu. Yes. Karena sistem tadi ya. Jadi kayak misalnya kalau ngomong relasi orang tua sama anak gitu, misalnya kita sebagai seorang ibu gitu ya, emosinya lagi jelek, kan nanti perlakuan ke anak juga jadi ikut jelek. Atau misalnya kita sebagai anak yang sudah dewasa gitu, terus kita ya dengan segala peran yang kita punya, mungkin dengan segala permasalahan yang kita punya, itu hawanya lagi jelek nih, terus komunikasi sama orang tua, terus jadinya juga jadi jelek gitu. Jadi iya. Kita juga belajar ini loh, apa namanya, bahwa kita kemarin sempat mengadres ini, bahwa meskipun ini tidak masuk ke isu, ke mitos sepertinya, bahwa parenting itu nggak perlu dibelajari. Parenting itu ya nanti ngalir aja, kan kita gitu. Menjadi orang tua itu nggak ada sekolahnya. Sayangnya tidak ada sekolahnya, harusnya ada. Karena itu yang paling penting. Tapi kan selama ini Pak Mewan ngomong dari orang tua itu nggak ada sekolahnya. Kalian aja nanti jalani, alami, itu akan jadi sekolah bagi kalian. Kan gitu ya, yang apa namanya di masyarakat tuh begitu. Nah, ternyata harusnya nggak begitu kan. Tetapi yang terjadi adalah begitu. Nah, di doktrin itu juga ada yang mengatakan bahwa meskipun sudah belajar, orang tua itu juga seperti yang Mbak Uda tadi katakan, orang tua itu belajar juga dari anaknya, tumbuh bersama. So, kita seringkali dengar, Bapak Ibu mungkin pernah dengar, bahwa dari ketiga anak nih, sulung, tengah, bungsu, kepada siapa kita harus paling banyak minta maaf? Sulung, tengah, bungsu. Orang tua itu sebetulnya lebih banyak minta maaf itu kepada siapa? Kepada yang pertama. Gitu. Karena ketika punya anak pertama, orang tua itu baru mancik, trial and error, meskipun sudah belajar. Baru ngetrep-ngetrepkan gitu, yang belum tentu benar. Jadi tumbuh besar pertama saling belajar, oh ternyata penerapannya nggak begini nih, praktek ini tuh. Oh, kemudian diperbaiki. Kemudian anak kedua menjadi lebih baik, lebih mantap. Anak ketiga semakin mantap gitu. Maka tumbuh bersama itu benar-benar terjadi di sini. Di sinilah kita belajar bahwa ya memang harus ada kerjasama, harus saling evaluasi dan segala macam. Itu terjadi. Ya, dan saling memahami bahwa setiap anggota keluarga berproses dengan tugas perkembangannya masing-masing. Dan anak pun berproses, ya kan, gitu. Iya, kalau kita baca Khalil Gibran gitu, wah itu setiap anak itu punya, setiap anak itu entitas gitu, setiap anak itu fakultas universitas sendiri. Dan kita tidak bisa memaksakan, meskipun kita wajib untuk mendidik, mengarahkan ke arah track yang benar. Oke. Mungkin lanjut. Next. Nah, nih, Mbak Wulan, ada dari panelis mau bertanya? Ya, monggo dari panelis yang lain. Mungkin ada yang ingin ditanyakan, Mbak Nuhi mungkin? Oh, ini ada dari peserta.
Boleh bertanya? Ini ada beberapa ya. pertanyaan. Atau dibacakan aja. Ya. Ini dari Mbak Ilona Acintia Juvita. Mohon maaf sebelumnya tidak mengikuti sesi 1, mudah-mudahan berkenan dengan pertanyaan saya. Soalnya kesimpulan di sesi yang 1 tadi yang disampaikan. Nah, jadi kan tadi ini kembali ke yang awal tadi dulu, nggak apa-apa ya Mbak ya? Nggak apa-apa. Nah, jadi kan ada tadi disampaikan kalau ada 3 hal penting dalam ketahanan keluarga, salah satunya komunikasi positif. Begitu. Ini kembali lagi ke komunikasi positif. Bagaimana jika dalam keluarga tidak mengindahkan adanya komunikasi positif? Jadi misalnya ada masalah, sikapnya cenderung menghindar dan melupakan. Dengan kata lain, pada akhirnya tidak ada komunikasi positif sama sekali. Tidak ada komunikasi sama sekali. Semisal demikian, bagaimana ya Bu untuk mengatasi kasus semacam ini? Jadi tidak ada willingness to change, begitu. Oh, ini berarti mengacu ke arah dinamika keluarga yang positif tadi, Mbak Ulan, ya, kohesivitas, fleksibilitas, komunikasi. Jadi kalau komunikasi di sini kan sebetulnya lebih ke arah. Jadi kalau komunikasi di sini tuh lebih untuk bisa sih masuk ke sana, bisa masuk ke pilar, bisa masuk ke sini. Jadi kalau komunikasi nggak ada, biasanya fleksibilitas dan kohesivitas itu tidak akan bisa terkontrol gitu. Yang menyebabkan kohesivitas dan fleksibilitas di sini tuh bisa sangat dinamis dengan sehat, itu adalah faktor komunikasi yang menjembatani. Jadi bagaimana kita bicara kohesivitas nih, kelekatan, kedekatan. Bagaimana komunikasi itu berperan di dalam keluarga untuk menjembatani kepentingan-kepentingan dalam keluarga, kapan harus dekat gitu, membina hubungan yang dekat gitu, harus dekat, kapan harus lebih longgar gitu. Demikian juga di fleksibel, kapan yang harus bisa fleksibel, tapi kapan bisa memahami aturan gitu. Itu komunikasi. Ada peraturan yang sangat ini, tapi kemudian ketika ada komunikasi, kemudian kita tahu, oke, mana peraturan yang itu bisa fleksibel, atau orang tua atau keluarga bisa menyepakati kebijakan terkait dengan peraturan itu. Nah, sekarang tuh banyak banget ininya kegiatanku, dan nggak cukup kalau cuma sampai habis maghrib jam 7. Boleh nggak untuk saat semester ini tuh agak dilonggarin. Nah, hal-hal seperti itu bisa dibicarakan. Semua hal bisa dibicarakan dalam keluarga. Disitulah kemudian komunikasi berperan. Ketika kita bicara tentang kohesivitas, tentang 3 hal yang menentukan dinamika positif dan sehat dalam keluarga. Fleksibilitas ada, kohesivitas ada, komunikasi kemudian mereka berperan. Nah, bagaimana kalau tidak ada? Kalau tidak ada, ya diadakan. Bagaimana mengadakannya? Diupayakan sedemikian rupa. Karena itu, sekarang pertanyaannya kalau saya suka gini, ada pilihan nggak? You bisa hidup nggak tanpa komunikasi yang seperti itu? Tahan nggak dengan penderitaan yang seperti itu? Kalau nggak tahan, upayakan. Mulailah dari yang sederhana gitu. Mulai dengan yang wahananya surat atau apa dan segala macam. Itu diupayakan, kuncinya itu diupayakan gitu. Mulai dari apa yang bisa kita lakukan gitu. Kalau memang kita masih di situ, nggak ada pilihan lain, nggak ada pilihan lain nih, gue masih di sini 10 tahunan, aku nggak mau menderita kayak gini terus. Oke, aku harus cari cara nih, gimana caranya untuk mencairkan ini semua, ya itu kemudian jadi oke. Mulai dari mungkin surat, tiba-tiba di kantor surat nih diantarkan oleh Kak Kos, kemudian isinya cuma mah kangen bakso bareng, yuk kapan-kapan, cuma gitu dok, surat loh ya, ditulis tangan. Nah, hal-hal seperti itu, hal-hal yang kelihatannya remeh-temeh, sederhana, itu ternyata bisa menjadi hal yang jitu, strategis untuk mendekati hal yang lebih besar. Jadi itu bisa dilakukan. Loh, hal yang lain lagi, tiba-tiba just sekedar ngirim takoyaki gitu ke tempat ayahnya gitu, sama tulisan selamat makan itu digosenin, itu apalah, sentuhan-sentuhan kecil. Tiba-tiba bawa apa, tahu-tahu sudah ada di atas meja. Hal-hal yang kayak gitu tuh bisa pendekatan seperti itu.
Nah, dari sini kita belajar bahwa ketika kita mendapati itu di keluarga lama, kemudian kita bisa memetakannya dengan baik, maka kita harusnya bisa menghindari itu di keluarga yang baru yang akan dibangun kelak. Dari catat nih, oh keluarga itu begini, oh jebakannya begini-begini, oh tidak akan lagi melakukan itu di kedepannya. Kayak gitu sih. Mbak Wida mungkin mau nambahin. Jadi ini ya Mbak, dimulai dari kita yang menyadari itu lebih dulu gitu ya? Iya, gitu. Karena nggak ada pilihan, kita nyuruh orang tua nggak mungkin loh. Kita tuh suka frustrasi ketika mengharapkan dari orang lain. Betul. Jadi mendingan kita mulai dulu aja. Ini sebenarnya pengalaman pribadi juga ya. Jadi memang perlu kita yang mungkin sedikit membuka komunikasi. Kalau di keluarga tuh nggak biasa nanyain kabar, kita yang mulai untuk menanyakan kabar. Kadang di awal tuh juga dulu, lebay amat sih kayak gitu kan. Tapi ya kita pahami saja bahwa itu karena orang tua kita dulu tidak pernah melakukan hal seperti itu di keluarganya gitu, sehingga ya itu yang dirasakan gitu. Tapi tadi loh good things take time tadi loh Mbak Wirda ya, kita kalau kita paham itu tuh. Jadi ketika memang kita merasa ini ada yang salah nih, ini ada yang nggak pas nih relasinya gitu kan, nah kita coba dari kita apa yang bisa kita lakukan gitu, sedikit demi sedikit untuk. Jadi fokusnya ke kita aja nih sebagai bagian. Karena tadi seperti yang waktu di penjelasan mitos ketiga tadi ya, bahwa itu kan saling mempengaruhi. Jadi ketika kita udah mulai membangun interaksi itu, nanti pun lawan kita juga akan terpengaruh juga dengan apa yang kita lakukan. Gitu. Dan tapi ya jangan berekspektasi bahwa itu akan terjadi dalam proses yang singkat kayak gitu. Karena lagi-lagi orang tua kita ya mungkin tumbuh tidak dengan budaya yang seperti itu, dan kita sekarang tumbuh dengan budaya yang berbeda dengan apa yang dialami oleh orang tua kita. Berarti termasuk mengekspresikan kasih sayang seperti itu ya? Kan di keluarga kan. Kalau dulu kan mungkin nggak ada love you gitu kali ya? Iya, nggak ada. Sayang bapak gitu kayak. Kalau sekarang kan kayaknya trennya lebih ekspresif gitu loh, untuk menyampaikan hal kayak gitu. Bapak lucu deh, terus dicubit gitu kan. Atau memberi hadiah itu sebetulnya kan ajaran agama. Jadi ketika kita hendak menyentuh hati seseorang, melembutkan hati seseorang, itu salah satunya kan dengan kasih hadiah. Gitu. Dan itu memang diajarkan. Jadi lakukan itu. Bukan kemudian itu enggak gitu. Itu menyentuh hati gitu. Mencairkan hati. Itu tuh. Dan kadang komen lebay itu tuh juga kadang gengsinya orang tua juga nggak sih Mbak? Iya, misalnya orang tua tuh ada yang mengatakan begini, apaan sih gitu, apaan sih, ayo kayak gitu. Tapi itu di hadapan kita. Juga. Tapi ketika sudah sama teman-temannya, itu ngeluarinnya apa ya Pak itu dari anakku mau, tapi sambil senyum-senyum nggak jelas gitu. Dari anakku, gitu. Tapi bangga gitu. Nah, gitu. Orang tua itu mengungkapkannya sering banget tidak di hadapan kita. Tapi begitu di hadapan teman-temannya itu mulai bangga, itu agak wagu gitu. Bangganya itu kayak gitu. Jadi ya gitu, maksudnya yang saking senengnya gitu. Terkadang gitu begitu. Tapi di hadapan kita belum tentu. Iya, nah ini jadinya juga nyambung sama mitos yang keempat gitu, tentang anggapan bahwa ya orang tua hari ini tuh nggak sebagus dulu, karena tadi tiap zaman itu punya tantangan yang berbeda gitu. Jadi itu juga akan ngaruh ke pengasuhan. Dulu orang tua kita mungkin mengasuh dengan cara yang sebagaimana beliau dibesarkan dan dalam zaman yang seperti itu gitu. Nah, sekarang kita punya zaman yang berbeda kayak gitu. Nah, itu juga akan mempengaruhi gimana cara kita mengasuh anak-anak kita nantinya, atau mungkin gimana cara kita bersikap ke orang tua kita sekarang gitu. Iya. Ya kalau kata sahabat Ali itu kan bahwa anak itu sesuai dengan zamannya. Asuhlah anak sesuai dengan peradabannya, sesuai dengan eranya gitu.
ya bukan berarti kemudian anak suka game, oke, game, enggak gitu sih gitu. Tapi artinya tadi itu setiap zaman itu punya tantangannya sendiri yang harus disesuaikan seperti itu. Jadi orang tua hari ini tidak sebagus orang tua sebelumnya seperti Mbak Wirda tadi. Ya enggak, semuanya punya tantangannya, semuanya punya hal yang harus ditekankan, dan satu zaman dengan zaman berikutnya pasti berbeda. Jadi kita sebagai orang tua juga mari jangan kaku Bapak Ibu gitu. Kalau anaknya suka game, maka pahami dulu gamenya gitu. Tapi game itu adik, Bu. Game itu edik, game itu tuh sesat, game itu tuh anak saya jadi nggak karu-karuan. Oke, fine, nggak karu-karuan. Tapi kan kita tidak bisa kemudian mengatakan, stop, kamu keluar rumah, atau di sini tapi kamu berhenti game. Anak-anak kan nggak bisa begitu cepat, Bu, Pak, gitu. Jadi lakukan gitu. Asuhlah mereka sesuai dengan zamannya. Kalau mereka suka game sampai segitunya, coba ayo kita dekati game apa toh. Kenapa mereka jadi tertarik banget? Apa sih yang membuat mereka tertarik itu? Kenapa mereka sampai bisa mengorbankan hal lainnya, kemudian tune in banget ke game? Sampai yang hal-hal yang dulu mereka sukai betul, itu kemudian ditinggalkan hobinya, kemudian ke game. Nah, baru kalau kita udah tahu, oh gamenya kayak gini, nggak usah harus bisa Bapak Ibu, cukup literasinya aja, baca gitu Wikipedia, game apa tuh? Oh game ini judulnya diketik gitu, kemudian di googling. Oh alah, kemudian kenapa game ini menarik? Apa menariknya game ini? Apa menariknya Mobile Legends? Nanti ada 100 alasan kenapa Mobile Legends menarik, baca. AO, artinya kita akhirnya kemudian kita paham dan kemudian bisa mendekatinya dengan lebih enak, gitu. Nge-friend sama anak kita, gitu. Jadi kita akhirnya ya memang benar tahu tidak sok tahu, gitu. Anak-anak lebih bisa menerima, paham tuh ayah tuh, nah ini tuh menarik, kayak gitu kan ya Mbak Wirda ya. Nanti malah sparing tanding bareng. Sparing tanding bareng, kemudian mulai bisa mengendalikan gitu. Yeah. Yang sebelumnya itu mungkin 20 jam sehari, kemudian jadi yang gitu. Karena orang tua ikut di dalamnya. Jadi pahamnya ini membantu kita, membantu orang tua untuk tahu cara yang pas gimana gitu ya, Mbak ya akhirnya kan. Betul. Karena kan kalau narik orang dari apa yang dia sukai itu juga lebih mudah gitu sebenarnya. Iya. Jadi bukan berarti terus kita ngikutin ini anak maunya apa, enggak gitu, tapi lebih ke kita memahami anak ini tumbuh di zaman seperti apa sih gitu. Yes. Kalau misalnya teman-temannya main game, terus kita nggak ngebolehin anak main game, kan mereka pasti akan berpikir bahwa hidup ini tidak adil. Kayak orang tuanya si itu ngebolehin main game, aku nggak dibolehin. Nah, akhirnya nanti malah mungkin kucing-kucingan gitu kan. Malah main ke rumah temennya biar bisa main game, malah jadi nggak terkontrol. Gitu. Jadi, betul. Karena paham. Betul. Karena saya yakin bahwa setiap orang tua itu pasti punya visi pengasuhannya. Yes. Visinya itu pasti punya beda-beda. Karena pengasuhan itu kan sebenarnya proses sosialisasi. Apa yang ingin kita sosialisasikan ke anak, nilai, cara, life skill gitu ya, kita memberikan contoh yang baik kayak gitu. Nah, tiap keluarga itu kan pasti punya value itu. Tapi bagaimana caranya inilah yang kita perlu menyesuaikan. Yang tentu caranya mungkin tidak akan bisa sama dengan yang dulu gitu. Kita bisa belajar dari apa yang orang tua kita lakukan kepada kita, tapi enggak terus yang plek-plekan gitu. Harus ada sesuatu yang harus ada penyesuaian lah. Kayak gitu mungkin ya, Mbak. Dan ketika gimana Mbak? Meskipun juga kita harus mengakui gitu bahwa banyak wisdom lama gitu sampai sekarang pun masih relevan. Jadi tidak bisa juga kita menafikan itu. Apa yang masih baik, apa yang masih relevan, mari kita gunakan. Sampaikan terima kasih ke orang tua gitu bahwa itu keren banget gitu. Aku mau nerapin itu sama untuk ini, untuk keke. Iya. Gitu misalnya kayak gitu. Tapi kemudian yang lainnya ya tinggalkan. Apa sih AMT ya? Amati, modifikasi, tiru. Asik. Aku taunya ATM.
anjungan tunai mandiri tadi gitu. Jadi itu, dan akhirnya kadang kan gitu ya, kadang ada yang ngerasa kayak kok dulu kalau orang tua dulu tuh kayaknya gini dan sebagainya, terus kita jadi ngerasa tadi stres lagi sebagai orang tua gitu kan. Nah ini sebetulnya ini juga jebakan. Saya baru ingat gitu, di bukunya The Friend ada gitu Mbak Wirda. Jadi kalau kita itu sebagai orang tua tidak ada persiapan pranatal dalam artian sehabis melahirkan, itu kemudian apa yang harus kita lakukan, obstacles-nya apa, itu troubleshoot-nya gimana, hambatannya apa, kita tuh harus melakukan apa, dan segala macam. Kalau kita tidak mempersiapkan itu, kita tuh suka terhanyut. Bayangkan, kita tuh sama sekali nggak setuju nih dengan pendidikan orang tua. Tapi kita juga have no idea at all, nggak tahu sama sekali mau seperti apa yang ideal. Nggak ada persiapan, juga tidak berpikiran untuk menyiapkan. Begitu lahir, repot gitu, mau tidak mau, kembalinya ke orang tua. Mau tidak mau, kemudian mendekat ke orang tua, karena dalam kondisi seperti itu, orang tua adalah satu pihak yang paling bisa diharapkan untuk membantu. Nah, akhirnya mau tidak mau kemudian ambil jalan pintas pragmatis. Wis lah, biar ibuku ngene iki lah, biar ngene iki. Tapi dalam hati itu bertenangan. Terpaksa melakukan itu. Sehingga acap kali banyak ucapan tuh begini. Lah biar ibu iki ngono ora aku gitu. Jadi kayak gitu. Itu adalah satu jebakan toxic parenting yang mau tidak mau terjadi karena tidak ada persiapan. Coba kalau ada persiapan, sudah dipetakan. Di kursus itu akan ada persiapan gitu. Apa yang ini, kemudian dipetakan. Dulu keluarga itu, parentingnya seperti apa stylenya. Oh, tidak tepat. Oh, ini tepat. Yang aku ambil gini. Oke, ke depan aku akan seperti ini. Maka begitu melahirkan dengan selamat, sudah, kemudian bisa memetakan. Oke, kalau begitu, aku oke lah dengan ibu, minta bantuan ibu, karena aku cocok dengan pola style parentingnya. Cuma nanti harus modif ini. Oh, aku habis ini harus langsung keluar dari rumah, sebisa mungkin tetap dikontrakan, meskipun itu susah. Kenapa? Karena kalau di rumah ibu, di rumah orang tua, bisa jadi aku akan terhanyut dengan pola asuh orang tua yang dulu, yang itu sudah kupetakan tidak terlalu tepat. Gitu. Jadi untuk ngawekani. Apa ngawekani? Mensiasati itu supaya tidak terjadi gitu ya, bahasa Jawa itu luar biasa. Yeah. Mensiasati itu supaya tidak terjadi, maka kemudian tetap dikontrakan meskipun susah gitu. Itu bisa terjadi kalau kita ada persiapan pranatalnya dalam kaitannya dengan pola asuh yang akan kita jalankan. Itu sih. Itu di buku The Friend ada soalnya, saya baca dan itu menarik gitu. Menarik. Yeah. Gitu. Okay. Jadi menyadari ya. Menyadari, memetakan, menyadari, memahami, kemudian bisa memetakan. That's the point. Kesini, monggo Mbak Nurul. Satu anak terlalu sedikit, iya sih, gitu. Tapi juga satu anak terlalu sedikit, tapi bisa jadi satu anak itu juga bisa sangat merepotkan. Jadi satu anak itu kalau hanya punya satu anak, takutnya nanti dia manja dan egois, itu udah masuk ke label stigma masyarakat, stereotype gitu. Ya, kalau kita bicara lebih jauh, ya ada kekurangan, ada kelebihan. Walaupun memang kalau kita bicara toxic atau unhealthy parenting style gitu, satu anak satu dalam sebuah keluarga juga bisa sangat menjebak ke sana ya Mbak Wirda ya. Dengan mencurahkan semuanya itu overprotective. Iya, overprotective. Kalau kemarin tuh kayak overprotective itu ternyata kemarin ketika kita kupas itu bisa jadi loh Bapak Ibu gitu, hati-hati. Bisa jadi itu adalah salah satu ungkapan yang kita tidak sengaja yang kita berikan dan itu diterimanya sebagai hal yang menunjukkan ketidakpercayaan pada anak. Dia overprotective banget gitu. Anak bisa, tapi kita takut banget gitu, sehingga kita overprotective. Nggak boleh kecewa, nggak boleh sedih, nggak boleh galau. Saya ikut pertandingan deh, gitu. Itu lawannya berat-berat, nanti adik nggak menang, adik nanti sedih, nggak usah ya, besok lagi aja.
overprotective. Jadi itu toksik sebetulnya tanpa kita sadari ya Mbak Wirda ya. Ya. Itu ya ini kalau satu anak terlalu sedikit tuh ya memang sedikit ya memang sedikit. Setelah itu nol. Maksudnya satu anak itu bisa kurang bisa cukup tergantung sih. Gitu. Kalau memang diberinya satu berarti cukupnya satu. Dipercayanya satu, yakinlah bahwa itu yang terbaik satu. Gitu aja kalau kita kembalikan ke agama ya. Gitu. Ya. Lanjut, Odi. Oke. Nomor 6 ya. Wah, ini juga 6 ini banyak banget jebakannya di sini. Ini hampir sama kayak yang ini sebetulnya hampir kayak nomor 1 kan Mbak Wirda, bahwa gimana tadi nomor 1 tuh? Anak akan tumbuh baik jika mereka punya orang tua yang baik. Ketika mereka punya orang tua yang baik. Ini tuh ada rasa-rasa yang sama gitu kok. Semua orang tua adalah orang dewasa. Artinya yang tersirat adalah ya harapannya orang tua itu harus dewasa gitu kan. Udah dewasa gitu ya, udah jadi orang tua kok gitu. Udah dewasa, pemikirannya juga udah harus dewasa. Nggak ada lagi celah, nggak ada lagi alasan untuk tidak dewasa kan begitu. Gitu kan kalau padahal iya enggak juga. Gitu. Iya enggak juga gitu. Kita banyak dapat klien ya Mbak Wirda ya yang orang tua itu pola pikirnya, emosinya, perilakunya itu masih kekanak-kanakan. Anaknya sudah 3, yang paling besar SMP, SD, masih kekanak-kanakan. Ketika di depan kami gitu, kemudian bagaimana ini kelihatan gitu. Jadi tidak semua orang tua itu tidak semua orang ketika menikah dan punya anak itu otomatis menjadi dewasa. Ya. Betul. Itu. Jadi orang tua harus belajar itu jadi hal yang is a must. Ya orang tua harus belajar informal dan formal. Kalau ingin mempunyai keluarga atau family yang strong. Ditambah ya secara realnya ternyata banyak juga orang tua itu yang ketika perannya berubah menjadi orang tua itu ya memang secara usia belum dewasa juga gitu. Betul. Mbak Wulan, kita nyuekin Mbak Wulan. Mbak Wulan ada pertanyaan? Sebenarnya ada beberapa pertanyaan yang ini mungkin ini sebenarnya terkait dengan ini ya. Ya, dikaitkan dengan hal ini juga bisa gitu. Bahwa ada ini ibu atau bapak ya. Ini terkait dengan bukan tentang bahwa semua orang tua itu dewasa begitu, tapi mungkin lebih terkait dengan yang nomor 4 tadi ya. Nomor 4 tadi yang tentang orang tua hari ini tidak sebagus orang tua sebelumnya begitu. Nah, ini secara singkatnya pertanyaan dari ibu atau bapak Proboning ini adalah bahwa jika kondisinya kita lahir dan tumbuh, jika kondisinya kita lahir dan tumbuh di lingkup keluarga yang toksik bahkan abusif dalam pola pengasuhannya karena mereka juga mengalami trauma lintas generasi, apa yang harus dilakukan ya Bu? Gitu. Karena itu sangat mempengaruhi kesehatan mental individu-individu di dalamnya. Sejauh ini komunikasi yang sudah dicoba dibangun, tapi belum efektif karena mereka dikuasai oleh traumanya masing-masing dan dilampiaskan ke circle terdekat, yaitu keluarganya. Begitu. Kompleks ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Ini mungkin bisa menyentuh banyak mitos dan banyak. Iya, banyak mitos. Oh. Tapi kayaknya kemarin kita sempat bahas ini Mbak Wirda ya.
hampir mirip pertanyaan kemarin, bagaimana kalau keluarga itu seperti itu, kemudian kita mendekatinya gimana. Kemudian kita kemarin menampilkan cerita di ruang kelasnya Pak Dufren, yang kemudian ada satu orang yang curhat, kemudian Pak Dufren menjawabnya dengan tapi ini kesimpulan sifatnya, seburuk apapun, sehancur apapun keluarga di mana kamu dibesarkan, kamu sebagai individu tetap mempunyai kesempatan, artinya tetap bisa untuk membangun keluargamu sendiri yang tangguh dan bahagia. Jadi tangguh dan bahagianya keluarga kita itu tidak ditentukan oleh seberapa baik keluarga kita berasal, di mana kita berasal, di mana kita tumbuh dan dibesarkan. Sebenarnya Pak Dufren itu mau mengatakan begitu. Padahal selalu ada kesempatan, karena kita itu, bukankah kita itu dikaruniai akal, perasaan juga untuk belajar, menimbang gitu. Nah, kalau kemarin saya dan Mbak Wirda membahas tentang bagaimana caranya gitu, dan klien-klien kita juga banyak yang begitu ya Mbak Wirda, kita sering ngobrol. Yang pertama, pemetaan itu Bapak atau Ibu penanya yang menanyakan itu ketika sudah memetakan sebetulnya sudah punya dasar yang oke. Yang pertama memang kemampuan memetakan, kemampuan menyadari, memahami, dan kemudian memetakan itu yang utama dulu. Gitu. Jadi kita bisa belajar ya Mbak Wirda ya, bisa belajar bahwa keluarga kita, keluarga besar kita itu dinamikanya seperti apa. Yang salah di mana? Kenapa salah? Dan kenapa kesalahan itu terus berulang? Itu harus disadari. Sehingga kita jadi tahu peta betul petanya, the whole peta, the whole picture, big picture-nya gitu, kalau kita suka bilang, gambaran besarnya itu seperti apa. Kita bisa mengidentifikasikan, oh di sini nih toxic parenting yang muncul begini. Kenapanya begini. Aktornya begini. Kenapa kesalahan berulang? Karena begini. Faktor penguatnya begini. Kalau ini tidak diubah, apa yang harus diubah? Oh, ini kita udah bicara tentang CBT dan PT, terapi keluarga. Jadi apa faktor yang perlu diubah nih supaya ini tuh faktor penguatnya apa? Kenapa ini terus berlangsung? Faktor penguatnya apa? Apa yang harus dilakukan dengan faktor penguat itu supaya ini tidak terjadi lagi dan segala macam. Tapi intinya adalah menyadari, memahami, dan kemudian memetakan itu adalah langkah yang paling utama. Itu yang akan menentukan tepat tidaknya nanti kita mengambil tindakan ke depan. Tepat tidaknya intervensi dilakukan. Dan yang paling penting seperti yang tadi sudah dibahas gitu. Kalau tidak bisa, kita kan memetakan kata Mbak Wirda tadi. Mana mulai bisa dari mana aja nih gitu, yang paling memungkinkan. Itu semuanya tidak memungkinkan dan hanya bisa dimulai oleh diri kita sendiri. Ya mulailah dari diri kita sendiri dulu. Jangan berpikir mulailah dari hal-hal yang kecil yang bisa dilakukan. Dan banyak yang bisa dilakukan sebetulnya kalau kita bicaranya skalanya skala kecil-kecil. Ya, tapi kompleks memang. Berat ya pasti. Kayak nggak mungkin itu ya pasti. Tapi pasti ada yang bisa dilakukan. Paling tidak tadi itu memetakan dengan tepat masing-masing orang. Dan kita bicara kalau kita bicara keluarga, apalagi keluarga besar. Tadi udah bilang dari generasi ke generasi, kita bicara keluarga besar. Maka kita bicara sistem yang luas lagi. Dan ada banyak hal sebetulnya yang bisa kita pelajari di situ. Petakan saja dulu, pahami dulu. Dan salah satu keuntungan dari memetakan itu adalah itu jadi less personal, less emosional. Jadi kita kayak mengeluarkan, kita jadi tidak seperti melepaskan gitu. Itu satu terapi itu. Kemudian kita melihat, oh aku paham sekarang kenapa mama itu kayak gitu. Oh, aku paham kenapa hubungan mama sama papa itu begitu. Oh, aku paham sekarang kenapa papa sama mama itu memperlakukanku begitu.
Oke, aku masih sakit hati, tapi oke lah, sekarang aku lebih paham dan dia tidak sesakit kemarin karena aku sekarang paham kenapa beliau-beliau itu memperlakukanku. Oh, kenapa papa itu memperlakukan kakak begitu dan aku begini. Oh, ada itu toh. Oh, ada pengalaman itu toh. Oke, bisa diterima, tapi aku tetap sakit hati. That's okay. Tapi aku sekarang lebih paham. Misalnya seperti itu. Jadi less personal gitu, less emosional karena kita melihatnya sebagai studi gitu, bidang studi. Kita bicaranya kan aha ya. Oh, aha, aku paham sekarang. Aha, aku paham. Bukan aha halilintar ya. Itu tadi aha, itu aha, ini aha. Terkait dengan hal itu tadi mungkin ini ya, tadi Mas Anggit juga sudah sempat memberikan Iya, komentar. bagus nih. Iya, bagus sekali. Bahwa kalau kata Prof. Tina, keluarga itu adalah media belajar yang tidak akan pernah usai. Seperti Mbak Nurul sampaikan tadi. Anak memahami bahwa orang tua juga belajar menjadi orang tua, dan orang tua juga menyadari bahwa dia juga sedang belajar. Sehingga anak tidak menyalahkan orang tua, dan orang tua juga tidak gengsi jika pengasuhannya kok nggak cocok sama anak sekarang. Yes. Gitu nggak, Mbak? Gitu ya. Betul, makanya indah sekali ya, Mbak. Iya, kalau orang tua, iya kan Mbak Uda, kita pernah ngobrol. Kalau orang tua tuh mampu, misalnya salah satunya ya, orang tua tuh mampu meminta maaf gitu, itu kayak banget loh. Dan si sulung itu yang harusnya paling banyak menerima maaf, permintaan maaf dari orang tua. Sorry yo Leo, sekarang papa ini biar isih belajar ya. Sorry yo. Itu kan sesuatu yang manis banget ya, gitu. Ngobrol tentang bagaimana dulu nggak tepatnya dan bagaimana orang tua belajar banyak dari itu, dan mohon maaf kalau atas ketidaktahuan kamu tanpa sadar menjadi korbannya gitu. Bukan jadi korban sih, tapi jadi yang kita kemarin sepakat untuk tidak memakai kata korban. Kamu yang jadi ketimpa awu anget, semua apalah pakai kata-kata yang lain. Tapi that's cool. Kalau itu bisa dilakukan. Mas Anggit, terima kasih. Iya. Jadi pemahaman kita terhadap hal-hal seperti ini, gitu, ilmu-ilmu parenting, itu kemudian membantu memahami apa yang terjadi dengan orang tua kita, gitu ya. Kayak yang di sini kan disampaikan, apalagi ternyata bagus ya, udah tahu gitu bahwa oh itu ternyata trauma lintas generasi. Berarti kan semakin paham. Oh, berarti sikapnya itu karena hal yang dulu terjadi seperti itu gitu. Hal seperti itu pasti banyak ya yang punya pengalaman-pengalaman seperti ini gitu kan. Seperti yang ditanyakan di sesi kemarin gitu. Pada prinsipnya sebenarnya kalau ditanya caranya gimana gitu. Pada prinsipnya sebenarnya kita sadari bahwa memang hal itu ada dalam pengasuhan yang kita terima, dan juga dalam apa ya, kalau bahasanya Mbak Nurul itu family history-nya, sejarah keluarganya itu seperti apa gitu, itu kita sadari betul bahwa memang ada sesuatu yang kurang pas di situ. Nah, terus kemudian yang kedua, kita yang memulihkan diri kita sendiri gitu. Mulai dari kita yang mungkin mengubah sudut pandang kita terhadap perspektifnya yang kemudian kita ubah, bahwa oh ya, ternyata sikap yang seperti ini karena dulu di dalam keluarga besar value seperti ini yang ditanamkan dan sebagainya. Hal-hal seperti pemahaman seperti itu, atau tadi mencari tahu, memetakan, itu tadi sebenarnya membantu kita untuk membangun perspektif yang baru. Kan kayak gitu ya, Mbak ya. Nah, terus kemudian ketika kita sudah sadar hal-hal itu, kita tahu apa yang bisa kita lakukan untuk di dalam kondisi keluarga ini gitu kan. Terus kemudian kita yang menentukan untuk memutus rantai ini gitu, supaya yang tadi lintas generasi ini tidak terjadi di generasi-generasi selanjutnya. Sebenarnya prinsipnya gitu ya, Mbak. Pada intinya itu yang sebenarnya perlu kita lakukan. Itu. Dan satu inti lagi, Mbak. Jangan tergesa-gesa untuk segera ingin tahu hasilnya, ingin menemukan hasilnya, karena ini akan menjadi proses yang lama. Bapak Ibu dan teman-teman
itu perlu nafas yang panjang, perlu sabar gitu. Jadi jangan patah semangat. Hal yang sering menjadikan intervensi itu gagal adalah mutung di tengah jalan. 1, 2, 3 kali melakukan terapi, nggak ada perubahan yang berarti, kemudian mengatakan, tuh kan, ini memang keluargaku tuh nggak tertolong kok. Apapun itu Mbok itu tuh ahli apapun nggak bakalan bisa mengembalikan atau memperbaiki kondisi keluargaku. Sudahlah. Nah, seringkali begitu. Tidak sabar meniti proses. Padahal ketika kita bicara tentang family therapy, itu prosesnya panjang, nafasnya harus panjang. Itu disiapkan mental itu, disiapkan dari awal. Bahwa ini proses yang tidak mudah, ini proses yang tidak sebentar. Itu harus benar-benar digenggami. Itu digenggam. Sehingga kemudian jadi meniti pelan-pelan itu dan sebenarnya masalah. Oke. Mbak Nurul dan Mbak Wirda ini seru sekali. Jika dilanjutkan mungkin bisa sampai besok. Oh iya. Kita lihat mitosnya ya. Oke, kita bacakan semua mitosnya dulu aja, nanti kemudian soalnya banyak yang yakin. Ke pertanyaan ya, Mbak. Itu yang kita bicarakan tadi ada banyak di mitos-mitos selanjutnya itu. Menjadi orang tua mendapatkan prioritas utama di masyarakat. Ini juga kenyataannya ekonomi ke tempat kita juga sama, ekonomi yang menjadi utama. Orang tua menjadi orang tua itu nanti kayaknya. Sisa-sisa waktu. Ini karena pandemi aja, kemudian orang tua banyak di rumah, anak banyak di rumah. Next. Kita lihat dulu aja. Cinta sudah cukup menjamin. Cinta sudah cukup. Next. Keluarga dengan orang tua tunggal bermasalah. Ini mitos, jelas ya. Next. Pengasuhan menjadi lebih mudah seiring bertambahnya usia anak. Ini mitos banget. Ini misleading banget, ini menyesatkan ini. Next. Pengasuhan berakhir ketika anak-anak mulai meninggalkan rumah. Nggak di Amerika, nggak di sini, ini tidak. Ini mitos ini. Jelas. Eyang kemudian jadi dari tempat TPA gitu kan banyak sekali. Grandparenting. Ternyata di Amerika juga sama. Next. Emptiness membuat orang tua merasa kesepian dan tertekan. Ini banyak dialami oleh orang di Amerika sih sebetulnya. Nah, beberapa hal itu tadi. Kita sudah membahasnya ya Mbak Wirda ya, Mbak Wulan. Menarik itu yang cinta tadi loh, Mbak Wulan, coba Mbak Wulan yang cinta tadi. Mungkin ini mungkin kita sepakati 3/4 ya Mbak Wirda ya. Oke. Ini sebenarnya ada pertanyaan-pertanyaan juga. Oke. Siapa tahu nanti nyantol di sini. Ya. Apa Mbak Wulan? Oh, pertanyaannya sekarang ya? Saya pikir saya kira mau dibahas lebih lanjut terlebih dahulu begitu. Manut saya mau pertanyaan, siapa tahu ini nyantol atau ini dulu. Monggo Mbak Nurul dulu. Kalau ini kan ini mitos ini. Iya kan Mbak Wirda? Mbak Wulan mitos nggak ini? Mitos kan? Iya. Harus belajar. Gitu. Nggak cukup. Di punya pemerintah ada istilah yang mungkin next school Zoom kita bisa bahas. Jadi kan kita suka membaca ada WA yang bikin kita nangis-nangis gitu, yang seorang ayah kalau dengan koleganya itu sopan, santun, manis gitu. Tapi begitu sampai rumah, ketemu sama istri, ketemu sama suami, ketemu sama anak, berubah. Kamu itu loh letakin baju sembarangan, Mbak ya jangan, kayak gitu kan, gitu. Nah itu ternyata dibahas loh di buku Dufresne gitu. Dan sebenarnya kita sudah sering bahas ini, tapi menegaskan lagi buku Dufresne itu. Dikatakan begini, faktor kelekatan
kedekatan itu seringkali membuat kita merasa aman untuk melakukan itu. Dan cinta itu juga menjadi alasan. Maka kemudian kita sering mendengar orang tua itu mengatakan, atau orang yang lebih dewasa itu mengatakan, "Ih, kamu tuh kalau bukan adikku, nggak bakalan aku tuh kayak gitu." Gitu kan. Aku tuh begitu ya karena kamu tuh anakku. Nggak bakalan mama itu kayak gini kalau kamu tuh bukan anak mama. Gitu. Kemudian kekerasan ada di situ. Kekerasan fisik dan verbal mungkin ya, atau kekerasan non verbal gitu. Artinya yang emosional, abusive. Banyak alasannya itu karena itu. Dan ketika mereka mengatakan aku tuh sangat mencintainya sehingga aku tuh melakukan itu karena aku nggak mau dia itu keluar track. Seperti Mbak Wirda tadi mengatakan, delivery-nya yang kemudian jadi salah. Titiknya termasuk kalau melarang anak untuk jangan bergaul sama dia tuh dia tuh nggak baik gitu. Ibu melarang kamu bergaul sama dia tuh karena sayang sama kamu, nggak mau kamu jadi jelek. Itu termasuk juga kah dalam cinta ini, Mbak? Itu dilematis sih kalau khusus itu. Mbak Wirda nanti mungkin bisa menambahkan kalau khusus yang ini, karena semakin kesini keterampilan untuk memilah dan memilih teman itu juga harus kita kuasai. Nah, terkait dengan hal itu, Mbak, ini ada pertanyaan. Ya. Nah, kalau ini dari mungkin Bapak ya, Pak Miki Septian gitu. Nah, kalau ketika kita mengetahui lingkungan pertemanan anak tidak baik gitu, apa langkah yang harus dilakukan? Jika asal dilarang, dikhawatirkan si anak akan sembunyi-sembunyi saat bergaul dengan mereka. Gitu. Aku udah pernah sering bahas ini di CPMH, Mbak Wirda, Mbak Wulan. Kita sering mengatakan bahwa haram hukumnya, haram hukumnya. Enggak lah, artinya itu kiasan aja, bahwa haram hukumnya bagi orang tua sekarang untuk tidak berteman dengan temannya anak-anak. Gitu, teman-temannya anak-anak. Artinya yang kita asuh itu kan bukan hanya anak. Yang kita asuh itu kan society. Yang kita asuh itu adalah anak-anak dan peer-nya, peer group-nya. Kenapa? Karena kalau kita cuma mengasuh anak-anak kita, ya sekarang kita berapa jam tuh sama mereka? Yang lebih mengasuh mereka itu kan peer-nya. So, kita sudah sering sharing berbagi cerita tentang ini, bagaimana ada bapak seorang klien gitu, yang akhirnya merangkul teman-temannya anaknya di track gitu. Track itu kan ya maaf ya gitu, tapi di track itu kan kalau ini dari ini langsung, Bu, kalau di track itu kan semuanya ada, Bu. Ibu mau sebutkan apa? Mulai dari minum, ya, molimo itu ada semua gitu. Di track itu semuanya ada gitu. Nah, ini bisa dilakukan adalah kemudian merangkul gitu. Merangkul semuanya. Tahu, dia mendekati salah satu ininya dan kemudian titip anaknya, titip anakku ya. Kemudian jadi teman dekatnya yang itu. Jadi kembali ke pertanyaan. Pak, ya kemudian ketika anaknya tidak bisa diambil dari situ, tidak bisa dihijrahkan dari situ, maka deketi, tanya gitu. Sesekali ngundang mereka ke rumah. Mas, teman-temanmu ajak ke rumah, yuk kita berpikiran gitu. Apa ya, besok malam minggu kita bakar-bakaran di ini gitu, bakaran-bakaran di halaman atau apa gitu. Yang di situ ayahnya, orang tua kemudian bisa lebih kenal. Nah, next-nya kemudian bisa, gimana kabar temanmu itu, gimana, jadi bisa memantau. So far bisa kita lakukan itu. Dan dimulailah dari ketika anak-anak kecil itu tahu mengetahuinya itu siapa toh, gengnya itu siapa aja toh, dan kemudian bersahabat menjadi ibu mereka juga menjadi ayah mereka, itu saya salah satu yang bisa dilakukan. Gitu Mbak Wirda
mungkin punya klien-klien yang juga hampir mirip, kita sering ngobrol di CPNH, Mbak Ulan. Iya, jadi memang pada akhirnya cara itu kalau saya bilangnya mungkin kayak seni gitu ya Mbak. Akhirnya yang penting kita tahu prinsipnya gimana nih gitu. Kalau terlalu melarang, langsung ngelarang itu juga nggak baik gitu kan. Anak juga jadi apa nih kok tiba-tiba dilarang dan sebagainya gitu. Jadi setiap orang tua punya caranya seperti apa. Kok tadi misalnya terus deketin teman-temannya biar jadi ikut kondusif gitu. Atau misalnya kita kemudian menjelaskan, oh ini loh main yang aman tuh yang seperti ini, main yang baik, berteman yang baik itu yang seperti ini. Gitu. Jadi pernah ada juga itu di buku tentang parenting gitu ya, masalah pengasuhan itu nggak akan pernah terjawab oleh buku-buku parenting manapun gitu, karena permasalahannya kayak gini akan selalu kontekstual, tipikal kayak gitu ya Mbak. Sedangkan tidak teori bisa terjawab. Tidak pernah selesai terjawab. Sorry. Tidak pernah selesai terjawab karena tadi permasalahannya itu sangat kontekstual, unik gitu. Karena ya setiap keluarga kondisinya juga beda-beda gitu. Tapi bagaimana kita memahami prinsipnya apa sih ini dalam pengasuhan? Oh tadi supaya ada hubungan yang sehat gitu, 3 hal tadi itu kita fleksibel, kita kohesif, kita ada komunikasi. Berarti apa yang kita butuhkan ketika anak-anak seperti itu gitu kan, kita bangun komunikasinya supaya nggak kesannya ngelarang, tapi kita juga tetap bisa membentengi anak itu untuk bisa mendapatkan lingkungan yang sesuai lah, yang baik lah gitu. Nah, makanya juga dalam menjalankan peran sebagai orang tua ya kita nggak cukup punya rasa cinta atau sayang itu gitu, tapi kita juga perlu belajar tadi ya Mbak, persiapan menjadi orang tua gitu ya, mempelajari ilmu-ilmunya agar ekspresi cinta kita itu bisa pas untuk anak. Asik. Mbak Ulan tuh. Mbak Ulan tuh yang Ibu Mbak Ulan ini melakukan itu. Dia melakukan kursus, melakukan kuisnya. Persiapannya matang. Iya, ikut kelas pernikahan Mbak Ulan. Itu agar ekspresi cinta dan ekspresi kepedulian kita tuh pas, sesuai dengan anaknya, sesuai dengan gaya, sesuai dengan usia anaknya, sesuai dengan gaya anaknya gitu. Makanya tadi ada yang nanya, berarti kalau kita belajar tentang perkembangan psikologis anak itu bisa jadi acuan ya? Itu bisa banget kayak gitu. Jadi kita tahu bahwa di usia untuk anak-anak tuh gimana kita menjalankan peran sebagai seorang orang tua kayak gitu. Ke remaja gimana cara ngasih taunya kayak gitu kan. Gitu kali ya Mbak ya. Yes, betul. Ya. Baik Mbak Nurul dan Mbak Mirna, ini waktu sudah menunjukkan semakin mepet sekali. Terima kasih banyak, seru sekali pembahasan. Satu lagi Mbak Ulan. Oh ya, satu lagi. Satu lagi. Tadi itu yang Mbak Ilona tadi kan ada kata-kata menjauhi masalah, akhirnya avoidance gitu kan, menjauhi masalah gitu dan segala macam. Saya enggak sih, saya cuma mau warning saja. Kita itu terbiasa dengan itu. Kita itu terbiasa nyaman dengan membiarkan masalah. Kita itu terbiasa nyaman meniadakan masalah, menganggap masalah itu tidak ada, menganggap masalah itu akan selesai dengan sendirinya. Kita nyaman dengan itu, dan kita merasa tidak nyaman ketika kita benar-benar menghadapinya, apalagi face to face. Itu trademark kita. Rata-rata rakyat Indonesia, bangsa Indonesia, masyarakat Jogja, kita itu terbiasa dengan pola itu, dan itu sangat tidak benar. Gitu. Kalau ada masalah, hadapi. Kalau teman-teman, di sini ada teman-teman gitu yang belum menikah, kalau mendapati keluarga seperti itu, maka latihlah diri teman-teman untuk tidak seperti itu. Kalau ada masalah, hadapilah masalahnya. Jangan membuat diri teman-teman kemudian terbiasa nyaman untuk menghindari masalah. Kita terbiasa di tempat kita tuh melakukan silent treatment. Dan silent treatment itu sebetulnya kalau teman-teman lihat gitu, itu tuh diturunkan turun-temurun. Ketika orang tua kita tidak setuju dengan anak-anaknya, ketika kita sebagai orang tua tidak setuju dengan anak-anaknya, udah bingung gitu, kita biasanya diem. Biar tuh anak ngerti sendiri. Anak kemudian melihat orang tuanya diem, itu kemudian nggak enak. Kemudian nggak enak. Itu silent treatment.
Dan ketika itu dilakukan terus-menerus, itu akan dijadikan salah satu way out. Dan akhirnya kita jadi kebiasaan menerapkan itu. Suami istri yang nggak bicara berminggu-minggu, santai aja. Adik dan kakak tidak berbicara, nggak usahlah berminggu, nggak usah berminggu. Setahun, 2 tahun, itu juga ada. Gitu. Karena kita terbiasa dengan silent treatment itu, dan itu berbahaya. Silent treatment tuh kayak yang meniadakan masalah. Udah, aku lebih nyaman dengan diem kayak gini aja. Biar dia tahu. Memang dia cenayang. Enggak, masalah itu perlu diomongkan. Orang lain tidak akan mengetahui pendapat dan bagaimana kita berpikir kalau kita tidak mengatakannya. Jadi mari kita ubah itu dari diri kita sendiri. Nyaman dan tidak nyaman jangan jadikan sebagai ukuran. Ya, lagi-lagi tentang komunikasi gitu ya. Yes, Pentingnya komunikasi, penting sekali komunikasi. Jadi ini kayak dari tadi sampai sekarang ini highlight-nya ini komunikasi, kreativitas dan fleksibilitas. Baik, nah terima kasih banyak kepada Mbak Nurul, kepada Mbak Wirda sebagai narasumber, kepada Bapak Ibu, para peserta yang juga turut hadir di sini. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu yang telah bertanya, tetapi mohon maaf karena keterbatasan waktu sehingga pertanyaannya tidak dapat disampaikan, seperti itu tidak dapat dijawab. Nah, ini sebagai, tadi banyak yang bertanya ya, nomor tadi yang mitos nomor 7 apa, mitos nomor 1, 2 apa? Nah, ini saya bacakan mitos nomor 1 sampai 12 ini sebagai semacam rangkuman gitu ya dari sesi kita pada sore hari ini. Monggo silahkan dicatat jika ada yang ingin mencatat. Mitos nomor 1, anak akan tumbuh dengan baik jika memiliki orang tua yang baik. Yang kedua, anak-anak manis dan imut. Mitos ketiga, Bulan, ada usulan tuh. Ya? Ada usulan, ditunjukin. Ya, jadi silahkan siapkan jempolnya untuk screenshot. Ya, screenshot boleh. Ya. Dan nomor 1 ini ya. 3 detik. 3 detik. 1, 2, 3. Oke. Yang kedua. 1, 2, 3. Yang ketiga, orang tua yang baik dapat mengelola anak apapun sifat anak. Yang keempat, orang tua hari ini tidak sebagus orang tua sebelumnya atau orang tua zaman dulu. Yang kelima, 1 anak terlalu sedikit. Yang keenam, semua orang tua adalah orang dewasa. Yang ketujuh, menjadi orang tua mendapatkan prioritas utama di masyarakat. 8, cinta sudah cukup untuk menjamin pelaksanaan peran sebagai orang tua. 9, orang tua zaman dulu bilang, makan tuh cinta. Makan tuh cinta. 9, keluarga dengan orang tua tunggal bermasalah. 10, pengasuhan menjadi lebih mudah seiring dengan bertambahnya usia anak. Mitos ke-10. Ke-11, pengasuhan berakhir ketika anak-anak mulai meninggalkan rumah. Kemudian yang terakhir, yang ke-12, sindrom emptiness atau sarang kosong membuat banyak orang tua merasa kesepian dan tertekan. Nah, begitu tadi itu adalah 12 mitos terkait dengan parenting. Nah, sekali lagi, itu tadi menutup mengakhiri sesi kita pada sore hari ini. Insya Allah nanti akan ada kuliah-kuliah lagi yang lain, Mbak Nurul, yes. Mbak Wirda. Oh, Mbak Wulan. Ya? Ya, Bapak Ibu, teman-teman, ya. Kita akan punya serangkaian kuliah mulai tanggal 20. Itu nanti ada Pak Dufren, ada Pak Bel, keduanya itu ahli keluarga, kemudian ada ahli tentang common mental health disorder juga dari Australia, Pak Grant Blaski. Nanti kan ya, nanti silakan Bapak Ibu teman-teman ikut itu. Kalau ketemu sama Pak Dufren sendiri, Pak Bel sendiri kan luar biasa. Benar sekali. Nanti insya Allah tanggal 20 mulainya. Yes. Semuanya bule-bule ya, Mbak. Pakai bahasa Inggris ya, tapi ada pengantarnya. Wah, itu
Mbak Ulan dipimpin Mbak Ulan dan Mbak Lia itu kan. Wah, Mbak Lia. Nanti akan Emang enaknya acara CPMH tuh ada translasinya. Terus tinggal aku baca translasinya. Gitu. Nanti kan ya mulai tanggal 20 Bapak Ibu. Karena kan biasanya khawatir, aduh nanti kalau nggak paham gimana gitu. Jadi nggak perlu khawatir. Karena insya Allah nanti, insya Allah dari CPMH akan memfasilitasi dengan translasi. Ya, real time translation. Gitu, oleh translasinya real time, native. real time. Ya. Gitu. Real time translation. Ya. Mbak Ulan, kita mau foto nggak? Foto boleh. Monggo Bapak Ibu yang berkenan, mungkin yang sudah siap bisa menyalakan video. Wah, iya Mbak Farah, langsung lihat Mbak Farah. Ada Mbak Farah. Halo. Ada Mbak siapa ya? Oke. Di sesi terakhir kita akan berfoto bersama. Ini sekaligus tadi mohon maaf, ini waktunya sangat ada bonusnya. 20. Nah, kalau ngomongin parenting kayaknya nggak habis. Benar sekali. Gitu. Mari Monggo. kita nyalakan video, kita foto bersama. Oke. Ya. Ini siapa yang mau foto? Siapa? Punya aku cuma nggak bisa banyak ya. Ini harus 6 kali nih kalau di aku. Sama. Di saya juga 6 kali. Yang pertama saya ya. Wir, nanti kamu yang kedua, terus aku yang ketiga, terus yang keempat kamu lagi gitu ya. Itu merah sih, gue kayak ngono gue. Oh iya. Ya udah. Oh, ini aja ya. Berarti 1 Wulan, 2 Wirda, 3 Alia, 4 Mbak Nuhi, 5 Mbak Roro, 6 Oca. Oke? Terus nanti bergeser video. Ya, oke. 1, kita mulai ya. 1, 2, 3. Ini yang pertama. Yang kedua. Ya. 1, 2, 3. Udah. Yang ketiga, silahkan. Oke, yang keempat, silahkan. Yang kelima, silahkan. Udah habis ya, yang kelima aja ya, sampai 5 ya? 5. Oke. Baiklah, dengan berakhirnya sesi foto bersama, berakhir pula sesi kuliah Toxic Parenting Part 2 ini. Terima kasih sekali lagi kepada Bapak Ibu yang telah berkenan untuk hadir. Dan mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan, dan mohon maaf jika ada pertanyaan-pertanyaan yang tidak terjawab. Semoga tidak kapok untuk ikut acaranya CPMH lagi di waktu gitu. Nah, terima kasih. Monggo kami derekaken sugeng kundur. Nah, silahkan kalau mau live bisa silahkan live. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Maaf kalau ada pertanyaan yang tadi belum terjawab. Iya. Semoga di next school meet, next school Zoom bisa terjawab. Iya. Ini sebuah strategi. Jangan lupa follow IG CPMH. Udah ya semuanya. CPMH, DM. Terima kasih, Mbak. Terima kasih kembali. Dadah, Dek. Dadah, gitu. Dadah, Dek. Dadah. Dadah, Kak. Oh. Dadah. Nggak kelihatan, Kak. Sini, Kak. Dadah. Itu siapa? Namanya Raihanah dan Firas. Oh, Firas. Dan Raihanah. Raihanah. Oh. Dadah.